Selain Cimanuk, sebuah sungai besar di wilayah Indramayu dikenal sebagai Kali Pangkalan. Di salah satu sudut sungai yang membelah desa Pangkalan dan desa Kiajaran Kulon ini sejak lama dipercaya bersemayam sejumlah siluman air, di antaranya siluman ular dan buaya. Sebuah kejadian mistis terkait siluman buaya di bantaran sungai yang bersejarah ini sedikitnya terangkum dalam pengalaman berikut. Ikuti kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungai Pangkalan yang membelah desa Kiajaran Kulon, Kecamatan Loh Bener, hingga desa Pangkalan, Kecamatan Losalang, Kabupaten Indramayu, dan berakhir di Muara Belendung, Losalang. Berdasarkan sejumlah kepercayaan masyarakat, selain dihuni siluman ular, juga diyakini dihuni siluman buaya. Konon, sosok buaya raksasa sebesar perahu penyeberangan dalam suatu ketika menjadi momok menakutkan bagi warga di kedua desa yang hanya terpisah jalan bypass. Pada malam tertentu selalu menampakkan diri mengambang di aliran sungai. Benarkah? Penampakan binatang reptilia pemakan daging ini karuan menggemparkan warga. Setiap saat penduduk yang mayoritas petani ini dirundung ketakutan. Bahkan sejak kabar ini beredar secara luas, tak ada satupun warga yang berani mandi di sungai. Padahal sejak masa penjajahan, Sungai Kali Pangkalan merupakan andalan warga untuk mandi, cuci, dan buang air, termasuk untuk konsumsi air minum dan memasak. Seorang buru tani desa Kiajaran Kulon, sebut saja Ki Sarwani, menceritakan pada malam Jumat 27 Juni 2013 sekitar pukul 7 malam, seorang penggembala kambing, Amsor, nyaris tewas disantap siluman buaya itu. Katanya, jika tak ditolong warga lain, maka Amsor sudah tewas disantap siluman buaya. Namun sebelum berlanjut, ada baiknya Anda membiasakan membantu channel kami agar tetap eksis dengan menekan tombol subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya. Lalu bagikan video ini agar Anda mendapat notifikasi terbaru video-video kami berikutnya tentang sejarah dan cerita lokal yang mungkin Anda kenal. Dituturkan, malam itu ia bermaksud pulang ke rumahnya usai mengandangkan 9 ekor kambingnya di dalam kandang yang berada di atas tanggul Sungai Pangkalan. Baru saja turun dari geladak kandang, ia menoleh ke sisi barat ke aliran sungai. Saat itu mendadak ada kekuatan mistis yang menyeretnya untuk menghampiri aliran sungai yang sedang penuh. Bagai kerbau dicucuk hidung, Amsor tertatih-tatih menuruni panggung tanggul, lalu melangkah di lembah bantaran sungai. Dalam hati kecilnya, pria berusia senja ini ingin menolak, namun daya magnet gaib itu terlalu kuat untuk dilawan. Kini posisi Amsor hanya beberapa meter di atas moncong buaya. Bayangkan moncongnya saja sebesar buritan perahu, maka dapat dibayangkan sebesar apa badan buaya itu. Sepasang mata makhluk karnivora ini sangat tak lazim, di mana memancarkan cahaya hijau mirip mata kucing saat tertimpa cahaya lampu. Menyaksikan 2 titik cahaya hijau, tak pelak sudut mata Amsor mengambang air bening. Pria itu sudah membayangkan hanya sekali sambar dirinya sudah masuk ke dalam rahang buaya. Ia ingin menjerit sekeras-kerasnya, namun mulut yang terbuka itu hanya keluar angin, tak terdengar sedikit pun suara jeritan, bahkan keluhan sekalipun. Sadar dirinya sudah diambang maut, Amsor hanya menyebut ibunya yang sudah meninggal. Saat itu, Amsor merasa sudah dalam keadaan terhipnotis siluman buaya.
Meski tahu persis mocong di bawahnya bukan bongkahan kayu tetapi mocong buaya, namun pria uzur ini tetap berusaha menuruni undakan jamban. Kini jaraknya hanya dibatasi 2 undakan atau kurang dari 1 meter. Maka mocong yang semula tertutup secara cepat terbuka lebar sekaligus menyambar kaki Amsor. Bersamaan terbukanya rahang buaya, kesadaran Amsor pulih sehingga ia lebih dulu melompat mundur dan rahang buaya hanya melintas 2 cm dari ujung jempol kakinya. Sekuat tenaga, Amsor merangkak naik ke undakan jamban. Lagi-lagi pria uzur itu merasakan ada sedotan sangat kuat, membuat upayanya untuk naik ke atas jamban begitu berat. Bahkan sepasang kakinya terus terseret ke undakan yang ada di bawahnya. Kini sepasang tangannya berupaya mencengkram akar kering guna mengerem sedotan makhluk di bawah sana. Dan air mata pria uzur itu makin deras tatkala tenaganya mulai terkuras. Sedangkan di sisi lain, sedotan gaib siluman buaya makin lama makin kuat. Kini posisi tubuh Amsor kembali berada pada undakan awal. Dan tak akan lama, perang itu pasti menyambarnya secara mudah. Kali ini dirinya sudah tak berdaya untuk menghindar. Maka yang terbayang dalam pikirannya, gigi-gigi besar dan kokoh itu bakal mencabik-cabik daging tubuhnya. Bersama itu pula melayanglah nyawa Amsor untuk bergabung bersama sang ibu yang sangat disayanginya di alam barzah. Pada puncak putus asanya, kuping sebelah kanan terdengar suara dengungan. Mula-mula halus, lalu mulai jelas suara sang ibu. Suara itu mengingatkan agar Amsor membaca mantra hijib yang 30 tahun silam sudah ditembus melalui lak puasa. Karena sudah puluhan tahun tak pernah diwirid, Amsor cukup kesulitan untuk mengingatnya. Beruntung akhirnya, ia ingat kunci hijib tersebut. Hanya untung-untungan telapak tangan kanan yang semula mencengkram akar kering, dia angkat seraya mengarahkan mocong buaya yang sudah siap membuka rahang itu. Bersama pekikan lafaz kunci hijib, magnet gaib itu pun sirna. Sedangkan buaya itu terdorong ke tengah. Seraya kelojotan menimbulkan suara gaduh, diikuti air sungai yang menyirami tubuh Amsor hingga basah kuyup. Amsor berusaha untuk naik, tapi tenaganya sudah benar-benar terkuras. Saat itulah sepasang ketiaknya ada yang mencengkram sekaligus menyeretnya ke atas. Ternyata Aming dan Garih yang menolongnya. Dua buruh tani itu dikejutkan suara gaduh tubuh buaya yang kelojotan dan lenyap ke dasar sungai. Karena penasaran, keduanya sepakat memeriksa ke jembatan hingga ditemukan Amsor yang tengah meringkuk tak berdaya. Sewaktu ditelusuri lebih jauh, menurut penjelasan sejumlah tokoh masyarakat desa Kiajaran Kulon, keberadaan buaya raksasa yang menggemparkan itu tak lepas dari mitos yang merebak sejak puluhan tahun silam. Dituturkan Abu Halifah, 80 tahun, buaya siluman itu pernah ditaklukkan ahli spiritualis kondang desa setempat, yakni Haji Thohir. Dalam pertarungan menggunakan kekuatan batin, Haji Thohir berhasil menaklukkan makhluk alam gaib itu. Maka sejak tahun 1962, buaya raksasa itu tak ubahnya khodam, alias pembantu yang patuh terhadap majikannya. Dikisahkan saat itu Haji Thohir berpesan agar siluman buaya itu tidak memakan manusia dari desa Kiajaran Kulon dengan batas sebelah utara hingga Blok Balas, sedangkan sebelah selatan jembatan Jemeti. Di antara dua batas itu tidak boleh dijadikan perburuan mangsa. Bahkan siluman buaya itu harus menjaga dari gangguan makhluk sejenis lainnya. Karena tak punya nyali, makhluk dari bangsa jin kafir itu pun tak berani melanggar pesan majikannya, karena takut bakal dihajar menggunakan ilmu hijib tingkat tinggi yang ia takuti. Konon, setelah Haji Thohir wafat, aksi siluman buaya itu tak lagi terkendali. Bahkan putra sulungnya, Haji Saroji, juga tak dapat berbuat banyak untuk meredam aksi siluman buaya yang memang haus darah manusia itu. Maka sejak saat itulah dipercaya tiap tahun selalu ada warga yang tewas terserat masuk aliran sungai Kali Pangkalan.
Namun dipercaya semuanya adalah warga pendatang yang kebetulan saat itu sedang berada di aliran sungai Pangkalan. Demikianlah sepenggal cerita tentang buaya siluman yang mendiam di kawasan sungai Pangkalan. Kebenaran mutlak hanyalah milik Allah. Wallahu a'lam.